Halo guys, salam dari kucing kantor. Biar ada yang ngedit ini. Aduh, Aduh. meng. Ini langsung hajar aja. Oke. Aja, Mat. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya semuanya udah gabung hari ini. Hari ini kebetulan gue akan sharing knowledge tentang pengenalan CVUI sih. Ya, langsung to the point aja. Ini, jadi sebenarnya kalau dalam iOS kan untuk ngebangun aplikasi untuk UI-nya kan ada dua cara. Yang pertama itu via storyboard, itu dengan cara visual. Lalu yang kedua dengan programmatically. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya nih storyboard, cara pengembangan kita lebih cepat. Karena pertama visual, yang kedua mudah digunakan. Namun secara tim kurang bagus ketika menghadapi merge konflik, lalu reusability view-nya dan lain-lain. Sebab nggak bisa di copy paste gitu sih. Tapi hal itu kebalikan dari programmatically, di mana secara control, usability, kelihatan navigation, dan merge conflict-nya bagus, tapi sulit digunakan. Sehingga jadi kalau cara codingan sih kadang lebih ke apa ya, maksudnya secara development mungkin makan waktunya akan lebih lama sih, soalnya apalagi untuk orang yang awam. Saya tiap kali nge-build suatu UI untuk bisa lihat hasil visualnya kudu di running, dan itu makan waktunya cukup lama. Tahun 2019 kemarin Apple waktu WWDC 2019 ini mengeluarkan sebuah framework baru untuk nge-build UI, di mana cara nge-build UI ini menggabungkan antara storyboard dan juga programmatically, dan dinamakan Swift UI. Swift UI ini sendiri intinya cara ngebangun ini cara membangun UI dengan cara gabungan antara storyboard dan programmatically dengan cara deklaratif serta didukung design tools. Dan Swift UI ini support untuk semua Apple platform. Di sini ada 3 kata kunci utama. Yang pertama deklaratif, yang kedua ada design tools, dan yang terakhir ada native on all Apple platform. Kita bahas yang pertama dari sisi deklaratif dulu. Sebetulnya coding secara deklaratif dan imperatif tuh kita coding dengan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama imperatif tuh kita berpikir sebagai safe, sedangkan deklaratif kita berpikirnya sebagai customer. Lalu apa perbedaan dari dua paradigma tersebut? Yang imperatif itu kita berpikir apa dan bagaimana. Sedangkan deklaratif kita tuh berpikir seperti customer, jadi cukup ngasih tahu apa yang gue butuhin tanpa perlu mengetahui bagaimana cara membuatnya. Contoh paling simpelnya deh, jika kita berpikir imperatif ketika kita ngebuat mie, kan yang pertama kita lakuin pasti, gue butuh misalnya dari bahan, gue butuh air, gue butuh mie. Lalu untuk caranya gimana? Gue harus rebus air dulu dalam panci, masukkan mie instan, lalu siapkan bumbu di mangkok, kemudian kalau udah matang dituangin ke mangkok, lalu aduk hingga rata. Tapi ketika kita berpikir secara deklaratif, maka cara pembuatan itu agak berbeda. Kita kayak customer gitu, jadi cukup bilang aja sih masnya mas masakin Indomie goreng dong, kayak gitu. Kita cukup bilang kita butuhnya Indomie goreng, tapi gimana caranya itu kita tidak perlu perhatikan sih, nggak perlu peduliin. Begitu juga dengan codingannya. Misalnya nih, ketika kita mau nampilin sebuah alert, ketika imperatif tuh berarti pertama kita, gue pertama ini harus bikin nih alert controller nih. Butuhnya apa aja? Butuhnya judulnya Hello Swift UI. Pesannya apa nih? Pesannya ini bla bla bla. Lalu, gue harus nambahin button action dan lain-lain, kemudian tampilkan. Tapi ketika kita berpikir secara deklaratif, kita cukup bilang aja, gue butuh tampilkan alert dengan judul sekian dan isi pesan sekian. Udah gitu aja, nggak perlu mikir yang lain lagi. Lalu setelah deklaratif, kata kunci kedua dari Swift UI berikutnya adalah design tools. Design tools sendiri sih mungkin mirip kayak di Android sih, kayak preview gitu. Intinya gunain design tools. Ini adalah untuk
agar si UI yang dibangun bisa divisualisasi. Design Plus ini mendukung 3 hal. Yang pertama drag and drop. Jadi kita bisa drag and drop si UI-nya sama kayak storyboard, tapi hasil drag and drop tersebut akan di-convert ke dalam menjadi sebuah code. Lalu berikutnya ada fitur dynamic replacement, di mana tiap kali kita ngubah suatu value, nanti otomatis si preview-nya juga akan berubah. Dan yang terakhir ada fitur preview. Untuk workshop hari ini sih bakal ada 3 hal yang kita kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang build UI interface. Lalu berikutnya data dan event di Swift UI, dan yang terakhir preview di Xcode. Kita startnya dari UI interface dulu deh. Untuk komponen di Swift UI kurang lebih sama kayak di UI Kit. Misalnya untuk table view ada list, lalu label ada text field ada text field juga. Tapi ada beberapa juga sih yang nggak ada, misalnya kayak collection view nggak ada sih. Jadi ngakalinya adalah dengan menggunakan scroll, lalu melakukan imperatif, lakukan perulangan gitu. Selain komponen, ada juga layout dan navigation Swift UI sih. Itu sama kayak misalnya navigation controller, ada navigation view, alert controller, ada alert, action sheet juga ada, dan lain sebagainya. Ataupun misalnya stack view juga ada sih di Swift UI. Ada edge stack untuk stack UI, untuk stack view horizontal, ada v-stack untuk stack view vertikal, dan jika ingin numpuk ke atas ada z-stack. Untuk demo pertama sih kita bakal bikin aplikasi sederhana, biasa list movie gitu, kurang lebih tampilnya seperti ini. Kita langsung buka Xcode saja. Oke, untuk kalau kita ini build-nya menggunakan Xcode yang terbaru, untuk gunakan Swift UI itu nanti akan ada 2 delegate. Yang pertama ada app delegate, guna ini untuk life cycle aplikasi, kayak dari detail aplikasi hidup hingga nanti dihancurkan dari memori. Lalu ada scene delegate. Scene delegate ini gunanya untuk memastikan scene mana yang akan dieksekusi pertama kali, dan juga untuk menginisialisasi beberapa properti gitu. Untuk contoh codingannya sendiri, untuk ngebangun aplikasi, untuk ngebuat sebuah UI, biasanya untuk defaultnya seperti ini. Contoh di sini akan ada text hello world. Nanti di sini akan tampil previewnya di sini. Dan lalu kalau kita lihat di sini kan si UI, kalau view controller sebenarnya menggunakan kelas. Sedangkan kalau untuk Swift UI itu menggunakan struct. Kenapa menggunakan struct? Karena nanti setiap kali ada perubahan state, si view tersebut bakal dihancurkan, lalu akan dimunculkan lagi dengan state yang baru tersebut. Dan untuk alasan performansi juga, agar lebih performanya bagus, makanya digunakan struct. Lalu si struct tersebut wajib mengimplementasikan sebuah protokol, yaitu view, di mana protokol ini wajib mengimplementasikan sebuah variabel bernamakan body. Si body ini harus mereturn sebuah nilai yang berupa view. View di sini bisa teks, bisa gambar, dan lain-lain. Namun jumlahnya hanya boleh 1. Jadi sum di sini tuh masih bentuknya banyak, bukan ini jumlahnya yang banyak. Untuk contoh, misalnya saya mengubah misalnya ini hello Swift Media, otomatis ini akan berubah. Lalu misalnya nih, ini ingin menambahkan teks di bawah lagi. Lihat hasilnya apa? Hasilnya error. Kenapa? Karena hanya boleh mengembalikan 1 view doang. Sedangkan ini kan ada 2 teks. Otomatis 2 ini harus
ini wrapping dengan salah satu view. Misalnya saya menggunakan VStack atau Stack View. Hasil seperti ini. Lalu untuk mengatur properties bisa kita misalnya mau buat tulisannya agak tebal gitu, bisa bold. Kalau ingin ukurannya agak gede bisa pakai property font. Untuk font sendiri banyak pilihannya, ada default dari Apple, misalnya untuk headline sekian, untuk ini sub headline sekian, ataupun body sekian. Tapi kalau kita ingin custom sendiri bisa pakai sistem. Lalu bisa ngatur size-nya, misalnya 40. Default sendiri dari Vue itu selalu naruh di bagian tengah dari layout. Sehingga kalau misalnya kita pingin ini di atas, pingin misalnya tampilan Hello Swift Media ini di atas, di bagian atas, kita cukup tambahkan gesture. Gesture ini view tapi isinya cuma tampilan kosong gitu. Otomatis bakal langsung keisi sampai di atas. Lalu jika ingin, setelah ini kan masih belum full screen, jika ingin full screen bisa atur si ukuran dari ini, cukup pakai frame. Lalu mas width-nya infinity. Ya, seperti itu. Kalau pingin, ini kan masih di tengah nih. Kita pingin si elemennya ke kiri, berarti cukup panggil alignment. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini kita langsung aja buat ini sesuai yang tadi dibilang, bakal bikin list movie seperti ini. Dari sekedar pengantar basicnya aja. Oke, pertama kita bangun si ini dulu, si card-nya dulu untuk movie-nya. Yang pertama otomatis karena ini ada itemnya berurutan secara ke samping, berarti kita menggunakan stack horizontal stack. Lalu isinya pertama ada image, lalu berikutnya jika ingin resizable agar gambarnya bisa di resize. Lalu berikutnya untuk mengatur ukuran gambarnya pakai frame. Untuk mengatur tinggi lebar dari si view tersebut, misalnya height dan width-nya 50. Seperti ini, lalu misalnya background-nya saya mau abu-abu. Oke, setelah yang pertama gambar sudah kita buat, berikutnya lagi ada yaitu kumpulan dari teks, di mana bentuknya ini secara teks tapi secara vertikal.
Berarti kita menggunakan VStack berikutnya. Jadi ini untuk judul. Untuk size-nya misalnya berapa ya? Misalnya 20. Lalu ingin si teks tersebut. Lalu untuk maksimal lainnya kita pakai line limit. Line limitnya cuma 2, jadi cuma 2 baris doang, sisanya titik-titik. Lalu berikutnya untuk warna font kita pakai foreground color. Untuk warnanya manggil color, lalu kita pakai defaultnya misalnya red. Misalnya ini untuk judul, lalu bisa lagi untuk tanggal. Untuk tanggal ukurannya lebih kecil 15. Kita perlu pakai line limit dan juga ini. Lalu berikutnya lagi untuk si description-nya. Oke, setelah misalnya kita lihat ini kan si berada di tengah nih, kita ingin si lebar ini itu maksudnya lebar full layar gini, kita cukup tambahkan frame aja di masing-masing teksnya. Ya, untuk mengubah size-nya menggunakan M. Untuk elemennya kita maunya rata kiri pakai leading. Oke, setelah kita buat si dasar card-nya, berikutnya kita mau buat si buat pinggiran card-nya gini, jadi biar ada shadow gitu. Yang dilakukan pertama kita nambah padding dulu biar ada jarak. Berikutnya lagi background-nya kita setting warna putih. Background si card ini secara keseluruhan. Lalu untuk biar si ujung dari card tersebut agak tumpul gitu, pakai corner radius. Jadi kita kasih ini 10, lalu nambah shadow. Room ini karena rapat banget sama layarnya, kita tambah fading lagi. Kurang lebih seperti ini untuk cardnya. Biasanya kalau list kalau seperti ini kan nanti kodenya udah lumayan banyak nih, sedangkan kita kadang cuma butuh misahin per modul gitu untuk cardnya. Kayak misalnya kalau di
kalau di UI kita misalnya kayak ada table view cell, itu kita bisa buat cukup buat file baru, misalnya kita ngasih namanya sampel cell, kita cukup copy, cukup pindahkan semuanya. Untuk manggil si UI yang disimpan di sini cukup deklarasikan saja nama si ini ya, nama CV-nya, sampel cell. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu setelah buat si karena ini berarti kita buat listnya. Untuk list sendiri, untuk table view kita cukup panggil komponen namanya list. Lalu kita implementasikan list yang sudah kita buat. Kebetulan di sini saya udah buat si datanya. Oh ya, break dulu dong bentar. Ada ini nih. Sorry banget nih. Ada tukang galon. Wah, gimana sorry. ini presentasinya kok dihalangin tukang galon? Tolong ke atas dong, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Break dulu, Don. Angkat galon tuh. Wah, poek maksudnya. Oke, sorry ada iklan. Kita lanjut lagi. Oke. Jadi sampai mana? Oh, sampai si listnya. Oke, untuk listnya sendiri kita masukkan si list tersebut ke dalam parameter. Lalu kita balikan si nilai movie ini untuk per itemnya. Kita akan lihat hasilnya. Sampai akan seperti ini. Oh ya, untuk model yang akan digunakan, setiap model yang akan digunakan itu wajib mengimplementasikan, misalnya untuk model movie yang kita pakai di list, itu wajib minimal implementasi identifiable. Jadi ini ketika diimplement nanti wajib wajib mengimplementasikan satu variabel namanya ID. ID ini harus bersifat unik agar bisa digunakan di list ini sebagai penanda selnya. Lalu berikutnya kita ingin si card ini untuk diberikan nilai dari model movie. Maka caranya cukup gampang.
cukup buat item misalnya movie. Lalu misalnya untuk yang judul, berikutnya untuk release date, dan opsional jangan lupa. Berikutnya misalnya untuk overview si film tersebut. Nah, untuk previewnya kan ini sementara masih default yang tadi. Kita bisa buat si dummy gitu, si data di sini. Cukup masukkan si data pasnya di sini. Nanti tampilannya otomatis akan menyesuaikan di sini. Seperti ini. Oke, setelah kita buat listnya, berikutnya lagi kita lihat ada kita bikin sebuah navigation. Navigation sini sama kayak navigation navigation view di sini menandakan bahwa si view ini sebagai parent. Lalu untuk jika ingin custom untuk judulnya, untuk title-nya cukup navigation. Saya sweet movie. Jadi kita lihat di sini untuk previewnya. Jadi kita scroll maka seperti ini. Misalnya sih biasanya untuk iPhone X seperti ini. Tapi kalau kita ingin langsung seperti ini, si stylenya cukup tambahkan display mode. Inline. Lebih langsung seperti ini. Lalu setiap list ini kan setiap kali kita klik ingin itu untuk langsung masuk ke detail, ke sebuah detail. Itu cukup menggunakan navigation link. Ini kalau di HTML tuh ibarat kayak href. Destination-nya yang bagusnya di sini adalah ketika destination-nya ini kan bentuknya view. Jadi kita bisa ngasih balikannya berupa view dari si detail movie ataupun kita bisa view biasa aja kayak bisa teks. Misalnya judul dari
film tersebut itu bisa untuk preview sih biasanya. Kalau kita running, kita lihat ketika diklik akan keluar sebuah view baru dan sampai seperti ini. Berhubung si detail movie-nya udah saya buat juga, di sini kita cukup manggil detail movie. Kalau dijalankan akan seperti ini. Oke, setelah itu kita lihat kita buat button untuk kategori berikutnya. Itu berada di bagian bawah. Otomatis berarti kita cukup ngebungkus ke dalam VStack antara list dengan di button. Untuk button sendiri kita ada yang menggunakan button. Button yang pertama ini action untuk gunakan logic ketika kita klik dari tombol button tersebut. Yang berikutnya ini untuk tampilan si button tersebut. Misalnya button tersebut berupa teks. Kalau misalnya kita ingin si ukurannya lebarnya full layar, infinity, lalu si height-nya misalnya 50. Lalu background-nya warna biru. Untuk color dari si fontnya sendiri, kita misalnya ngasih warnanya putih. Pakai foreground color. Oke, seperti itu. Lalu kita lihat lagi, berikutnya adalah kita nambahin navigation bar item di sebelah di sebelah kanan. Caranya gimana? Caranya gampang aja, bisa pakai navigation bar item. Di sini kalau ingin namanya di sebelah kiri pakai yang leading, kalau yang kanan pakai trailing. Mau dua-duanya juga bisa. Ini cuma kanan doang. Di trailing berupa view, misalnya kita bikinnya button lagi misalnya. Berupa image. Warnanya merah. Jadi ada image yang berarti warnanya merah. Lalu si ukuran dari gambar tersebut misalnya 50.
Nah, tampilnya akan seperti ini. Untuk logiknya sisa namain di action. Oke, setelah itu kalau kita lihat dari gambar ini kan kita harus meng-custom si navigation bar ini. Defaultnya warna putih, kita harus berubah jadi warna jadi warna biru. Maka yang dilakukan adalah kita mengisi constructor. Lalu si navigation bar-nya kita manggil UI navigation bar. Untuk tampilannya, misalnya untuk tint color-nya biar si warna button back-nya warna putih, kita pakai jadi tint color warna putih. Lalu berikutnya lagi si background dari si navigation bar-nya warna biru, kita pakai bar tint color. Lalu untuk si judulnya sendiri warna putih, kita pakai title text bar, text atribut. Oke, kita bisa lihat previewnya. Nah, sampai akan seperti ini. Oke, tadi kita ngomong dari basic komponen dan juga dari sisi layout dan navigation di Swift UI. Cuman terkadang ada beberapa hal yang belum disediakan di Swift UI, tapi ada di UI Kit. Misalnya activity indicator dan lain-lain. Itu sebetulnya kita bisa manfaatin, bisa menempel UI Kit di dalam Swift UI. Tapi kita dengan cara misalnya contohnya indicator view, kita nge-implement dari dari protokol. Bisa untuk naruh sebuah view controller, kita cukup manggil UI view representable. Lalu kita definisiin dari si view controller tersebut. Kemudian untuk eventnya kita bisa masang di update UI view. Bisa di sini saya buat activity indicator. Ketika ditampilkan, maka otomatis ini animasi loadingnya akan dimulai. Untuk menggunakan si UI Kit ini, cukup kita panggil di view tersebut. Indikator view. Kemudian kita buat dulu variabel misalnya is loading dengan true.
Ya, kalau lagi loading, dia akan tampilkan halaman indikator view yang tadi, tapi kalau enggak, dia menampilkan si list movie. Kurang lebih seperti ini. Misalnya kita ingin masang aksi ketika klik ini, maka si loading ini akan hilang. Maka cara cukup gampang. Dan kita udah buat sebuah variabel namanya isLoading. Kita cukup manggil di sini dot isLoading sama dengan loadingnya bakal mengubah nilai dari kebalikan tersebut. Jadi kalau misalnya false jadinya true, kalau true jadinya false. Namun di sini keluar error karena apa? Sebab si variabel yang berada dalam struct itu tidak bisa diganti nilainya kecuali di mutable. Tapi sayangnya Swift UI tidak mengizinkan untuk mutable. Sehingga cara mengakalinya adalah menggunakan step. Jadi maksudnya step di sini adalah ketika si isLoading ini diberikan nilai baru, maka otomatis UI ini akan dihancurkan lalu ditampilkan lagi UI yang baru dengan kondisi step yang terbaru. Untuk contohnya seperti ini. Ketika pertama kan si isLoading-nya bernilai true, maka yang ditampilkan indikator view. Ketika kita klik button ini, si isLoading-nya kan bernilai false, maka si view akan memunculkan view yang tadi lalu menampilkan view yang baru lagi dengan step yang sekarang, yaitu dengan isLoading bernilai false, sehingga menampilkan list. Oke, setelah kita ngomong dari sisi nge-build UI-nya, berikutnya kita bahas dari sisi manajemen state-nya. Karena ini bersifat interaktif, otomatis kan kita butuh nih manajemen state. Untuk si UI sendiri, Apple udah nyiapin sih manajemen state resminya, seperti kayak kalau Flutter mungkin ada block, lalu React ada Redux, maka si UI ada Combine. Apa itu Combine? Ini Combine itu framework yang menyediakan declarative API untuk asynchronous if untuk processing value dan juga untuk asynchronous event gitu. Cara kerja dari Combine sih mirip kayak RX Swift ataupun mungkin yang serupa sama itu. Intinya sih ada satu kelas yang kita sebut sebagai observable, di mana kelas ini akan nyiapin sebuah informasi. Lalu ada kelas yang berikutnya ini kita sebut sebagai observer. Contohnya di sini adalah observable-nya sebuah grocery store, sedangkan si observer-nya itu si user-nya. Ketika ada barang ataupun ada sebuah variabel dari si grocery store ini berubah, maka dia akan selalu menginfokan ke si observer-nya, yaitu si user tersebut, si pembeli tersebut, untuk melakukan aksi yang dia inginkan. Lalu apa saja untuk manajemen step-nya sendiri? Secara umum di Swift UI ada 3. Yang pertama ada add step yang tadi kita pakai, itu biasa digunakan untuk kalau satu view-nya simple doang dan berada dalam satu view yang sama. Sedangkan jika hubungannya ada 2 kelas, misalnya view model dan juga view, maka itu kita gunakannya observed object.
Sedangkan environment object kurang lebih sama kayak observer object, tapi si objek tersebut cuma didefinisikan cukup sekali saja, jadi seperti singleton. Lalu bagaimana implementasinya? Misalnya untuk contohnya sendiri ada list movie. Di mana list movie ini akan ada list movie view model, di mana dia akan melakukan aksi untuk mengambil data, lalu akan menampilkan ke halaman di view ini. Maka yang dilakukan adalah yang pertama adalah kelas tersebut harus mengimplementasikan observable object, harus menginheritkan dari observable object. Setelah itu nanti akan ada beberapa, kan kebalikannya kan sebuah state atau sebuah variabel. Variabel ini ketika mengalami perubahan harus nanti akan diinfokan ke si view tersebut. Untuk setiap variabel, misalnya di sini ada 3 variabel yang akan kita sampaikan ke view, yaitu misalnya error untuk nampilkan error, lalu ada isLoading untuk memberitahukan lagi loading atau tidak, lalu movie untuk isi datanya. Setiap variabel tersebut jika ingin dipublish ke di view, kita cukup pakai publish. Maka setiap ada perubahan data error, isLoading dan movie, otomatis di movie ini akan melakukan aksi yang sesuai yang diinginkan. Tapi sebelum agar bisa digunakan, kita harus mendeklarasikan objek dari si list movie view model tersebut. Lalu kita tambahkan observed object, di mana ini si list movie ini gunanya sebagai observer. Sehingga ketika ada perubahan, misalnya nih, ketika ada perubahan isLoading, isLoadingnya misalnya true, berarti nampilin loading. Lalu misalnya errornya tidak sama dengan nil, berarti harus nampilin pesan error. Ataupun bisa ada perubahan di si data movie-nya, otomatis akan memuat ulang si list tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu kita bahas dari sisi manajemen state. Lalu berikutnya lagi ada yang terakhir ada preview provider. Jadi kan tadi selama kita coding itu kan ada preview gitu. Contohnya di sini kan ada preview. Di preview ini jadi memberikan kita gambaran, nanti UI kita kayak gini nih. Sebenarnya kita bisa mengakali si preview provider ini agar bisa menampilkan view yang kita inginkan. Misalnya nih, kita mau lihat dari sisi environment, misalnya ingin lihat kalau misalnya di tampilan UI-nya kalau di device kecil gimana ya, untuk panggil environment, lalu nya berdasarkan kategori, misalnya size-nya itu small, kalau perangkat kecil gimana ya. Makanya seperti ini. Lalu selain dari ukuran dari size kategori, kita bisa ngatur berdasarkan color schema. Misalnya nih, ini kita penasaran kalau misalnya versi dark dan lightnya gimana nih. Cukup keywordnya kita ganti dengan ini color schema.
Misalnya mau warnanya, misal untuk dark, kita penasaran tampilan darknya gimana. Maka kami seperti ini. Jadi memudahkan kita untuk nge-build ini dalam membangun aplikasi tersebut. Jadi biasanya kalau kita ingin nge-testing tersebut bisa harus manual ngubah sistemanya. Ini nggak perlu sih karena kita bisa lihat preview langsung di sini. Bahkan bukan cuma ini aja, kita bisa menambahkan multiple screen. Untuk multiple screen kita cukup panggil group di preview provider. Kita ingin lihat tampilan ini perbandingan antara dark dan lightnya gimana. Maka harus tampil seperti ini. Atau kalau misalnya setelah itu kita ingin lihat dari sisi perangkat, cukup manggil di apa namanya, preview by device. So preview device. Jadi kita mau lihat ini gimana tampilan di iPhone XS Max. Maka akan muncul 3 tampilan seperti ini. Sehingga memudahkan kita dalam ngebangun si aplikasinya. Jadi kita tetap dapat kemudahan dari si visualnya, tapi kita tetap dapat maintainability-nya dari sisi code-nya. Selain itu, si preview provider ini juga kita bisa gunakan di view controller juga. Jadi kan biasanya kan hambatan kita kalau misalnya nih ngebangun aplikasi dengan code ataupun kayak misalnya bangun table view kan kita nggak bisa lihat previewnya kalau nggak di running. Kalau di running harus bisa lihat kalau di running. Tapi tanpa running kita bisa menggunakan preview provider. Untuk contohnya seperti ini. Ini kita pakai video aja soalnya memang bakal lama. Di sini kita cukup si view controller tersebut kita implementasikan si view UI di bawahnya. Kita manggil UI view representable. Lalu kita definisikan si view tersebut yang dari view controller. Setelah itu di bagian bawahnya kita manggil preview provider untuk ditampilkan. Oh ya, preview provider ini ketika kita upload code-nya ini tidak akan dijalankan jika di upload di production ataupun di debug. Ketika kita menjalankan di device, otomatis code ini tidak akan dijalankan. Jadi kita tetap bisa menggunakan si preview provider ini di project yang sekarang. Jadi misalnya kalau kita harus running dulu untuk lihat si tablesnya, ini nggak perlu sih, kan langsung otomatis bisa manfaatin si preview provider. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulan dari si UI ini sebetulnya kalau dari saya pribadi, pertama sih Swift UI memudahkan developer untuk bangun UI interface karena satu sisi codingan UI kita lebih maintainable, tapi satu sisi orang awam pun juga mudah gunain sebab si bentuknya visualnya tetap dapat, jadi mudahnya dapat tapi maintainability-nya dapat. Tapi kekurangan dari si UI ini, si UI baru mendukung iOS 13 ke atas dan masih dalam pengembangan. Tapi untuk belajarnya sih direkomendasikan sih soalnya untuk ke depan bakal menggunakan Swift UI. Tapi untuk project yang sekarang ataupun project yang lama, apakah kita harus menggunakan Swift UI?
Untuk sarannya sih sebetulnya enggak sih, masih mending menggunakan UI Kit untuk sekarang. Mungkin demikian yang bisa saya presentasikan. Mungkin ada yang tanya jawab, silahkan. Jadi proyek-proyek lama selama iOS di bawah iOS 13. itu masih belum deprecated, harus pakai UI Kit gitu ya. Iya, betul. Iya. Mau nanya dong, Bay. Oke. Yang tadi yang model itu udah pernah coba di implement atau di extend ke Realm nggak? Oh, belum sih kalau itu. Belum ya? Iya, belum. Soalnya bingung juga sih kalau implementasi ke Realm. Saya kan itu kelas, sedangkan si ID, masa itu di ID-nya itu sih. Gue sebenarnya pernah nyoba tapi masih error gitu sih. Karena masalah ID itu sih. Oh iya. Ya sih itu nanti paling ke depannya PR ke Ya, depannya. betul. Soalnya modalnya kan kita rata-rata pakai Realm. Realm sih, ya. Kalau kita buat 2 model, ya lumayan boros waktu juga gitu. Ya, betul. Itu aja sih paling. Sama kalau yang tadi tuh publish yang di itu kan ada stat tuh, add stat. Oh iya. Add stat itu pasti akan di-reload semua kan ya? Ya, pasti akan di-reload semua sih. Iya, kecuali kalau yang publish tadi ya, yang publish add publish itu. Sebenarnya kalau publish juga sama juga sih, bakal di-reload semua sih kalau tahu gue sih di UI. Ada provider kayak Flutter gitu loh, Bay? Provider itu apa sih kalau yang di Flutter? Ini katanya kan waktu state nge-reload semua. Pengen nge-reload yang merubahnya doang. Combine yang enggak sih, ya sih. Dia langsung nge-reload semua sih kalau sih. Oh, pakai semua ya. Oh. Ya, makanya dia gunainya Struct. Salah satunya itu sih untuk ngindarin si ini apa namanya? Ngindarin memory leak, salah satu alasannya juga. Iya, kalau reload semua ya. Iya. Kalau UI-nya kompleks, tekor memori ya. Iya, betul. Makanya si Struct sih. Terus sejauh ini kayak masih enggak sih, kalau animasinya lumayan tetap lambat sih sebetulnya si UI. Mungkin kan masih percobaan juga sih. Iya. Makanya nanti mah ada kali ya. Iya, bisa jadi. Makanya direkomendasiin iOS 13 kan ya. Iya, betul. Performa juga sih, isu performa juga. Iya, bisa jadi juga sih karena isu performa. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Pak Alam? Halo Bapak Alam. Oh, jangan tidur dong Alam. Ya. Saya bingung nanya apa. Oh, dia udah tahu semua. Tanya yang tahu semua orang. Iya, gitu. Ini direkam loh ini. Jangan lupa diedit. Apalagi iklan yang tadi. Nanti slide-nya bakal di-share sekalian nama contoh project-nya. Oh ya, paling nanti. Oh ya, sampelnya ini ngambil dari API kok. Tunggu gua running aja deh, nanggung. Tadi mau running cuman takutnya lama sih. Oh ini request juga. Dari API kok. Udah sama implement si Infinity apa? Infinity scrolling juga. Bukan ini ya tadi tuh. Oh ya. Kirain yang tadi vector itu. Oh enggak. Itu untuk contoh view-nya doang sih. Yang full refresh infinite gitu gimana? Full refresh infinite sih, wah lumayan juga sih sebetulnya sih itu ya. Kalau contoh ini gue nggak bikin sih ini ya. Soalnya gue pakai si default Swift UI semua. Kalau mau reload itu tuh kayak implement si view controller gitu sih setahu gue. Tapi bisa kok, possible kok. Bahkan nggak perlu library juga bisa. Oh. Kalau yang kamu rasain, Bay, sambil nunggu ya. Oke. Learning curve-nya gimana? Oh enggak sih, enggak terlalu tinggi sih. Terlalu tinggi, biasa aja gitu. Biasa aja sih. Tapi kalau dari Flutter hanya lebih cepat lagi sih. Kalau memang udah basicnya Flutter. Contohnya ini mungkin logiknya kita tuh lebih ke deklaratifnya aja sih. Jadi kan biasanya kita kan manggil kayak misalnya view did load, lalu nyari si ininya. Ini enggak sih. Kayak mainnya dot appear, lalu itu lebih ke arah
si styling codingnya aja sih. Cuma learning curve-nya sih nggak itu sih. Kalau Swift UI bisa dicampur sama yang UI Kit itu nggak, Bay? Bisa kok, bisa dicampur. Bahkan si card-nya misalnya kita buatnya dalam bentuk view controller juga nggak masalah sih. XIB gitu. Oh, Iya, XIB juga nggak masalah. Kalau di seperti ini. Oh, kalau di Swift UI itu udah wrap content ya? Iya, dia default-nya wrap content enaknya. Oh, bagus. Jadi kan bagus banget. kepikiran itu nih paling Yang berarti maksudnya, kayak puter lah. jadi mungkin yang agak learning curve-nya itu mungkin dari perubahan mindset aja sih dari constraint itu sih. Kan biasanya kita mikir constraint. Iya. Ini enggak constraint sama sekali sih. Iya, beda constraint ya. Betul. Itu enak juga sih kalau udah ada. Nah, kalau nge-warp itu enak. Iya, jadi nggak perlu capek-capek. Apalagi kalau tulisnya nggak perlu pakai apa namanya dialog block layout segala macam, nggak perlu. Enak kan. HTML. Iya, kayak HTML juga sih codingannya. Ini Bang, udah cobain ini nggak keyboard handle? Oh, keyboard-keyboardan. Oh, yang ngetik. otomatis nggak? Oh, keyboard bisa kok. Bisa ya? Otomatis. Otomatis. Bisa otomatis juga. Oh. Di settingan edit text-nya gitu ada sih. Oh iya, kan ya di salah satu di iOS itu yang paling ngeselin itu kan soal keyboardan itu kan. Iya. Oke, mantap berarti ya dia. Tapi nggak tahu sih ada perubahan. Soalnya gue juga belajar kayak 4 bulan yang lalu sama yang sekarang juga udah ada beda juga sih beberapa itunya. Iya. Bakal masih banyak perubahan sih. Hari itu ada kayak bug juga sih kayaknya. Jadi kan saya ini satu view navigation view nih. Ini kan ada link. Dia langsung masuk ini. Tapi linknya itu cuma bisa satu per halaman. Kalau 2 kayak gini nggak bisa. Jadi harus pakai dialog. Kalau 2 gimana? Kan misalnya ini nih kita klik kan masuk si istilah apa ya, kayak push controller gitu. Push ya. Nah, tapi kalau pushnya ada 2, misalnya nih ini 1, ini juga implement, nggak bisa. Oh. Harus salah satu doang. Jadi cara ngakalnya biasanya mereka pada pakai pakai dialog. Oh. Padahal kan tadi rencananya kan ini pas klik langsung sama juga kan kayak gini ini kayak di push gitu. Oh, tapi nggak bisa. Bisa ternyata salah satu sifatnya juga. Ya, berarti ini apa namanya best practice-nya detail atau sub itu atau push itu harus ada satu dalam setiap screen gitu ya Pak? Iya betul. Harusnya gitu. Yang lainnya harus modal. Yang lainnya modal betul. Oh, ada API ya itu ya? Iya ada API. Implementnya kayak Alamo Fire gitu. Pakai Alamo Fire kok ini. Oh iya sama. Cuman nggak pakai RxSwift sih. Soalnya nanggung aja sih double gitu. Soalnya kan pakai komplit ya RxSwift iya sih. Jadi kayak ya udah sekalian aja. Oke. Nanti reponya ada, Bang? Ada kok. Nanti gue sekalian share sama ini. Paling share repo sama slide-nya ya. Oke, siap. Jadi gimana? Udahan atau masih ada lagi? Ada lagi yang mau tambahkan? Yang lain? Alam tambahkan mungkin? Bapak Alam, panutan Q. Dari saya cukup. Oke. Gini banget ya. Tadi mau lihat ini cara manggil API. Oke, cara manggil API ya. Tunggu gua tutup ini dulu. Untuk manggil API sih di view model. Ini kalau gue buat repository gitu sih. Ini gak ada ini ya, gak ada apa. Ini kayak ngambil servisnya udah langsung manggil biasa. Variabelnya ya? Kenapa? Ya langsung merubah variabel. Variabel. Gampangnya tuh itu, dia cukup nandain ini publish, kita rubah di sini, udah langsung otomatis berubah, nggak perlu mikir lain-lain. Kan deklaratif Pak, jadi nggak peduli caranya gimana, yang penting apa yang dibutuhin.
Manggil di UI-nya gimana, Bay? Manggil di UI-nya ya udah sistem manggil aja sih. Misal kita mau manggil si data dari movies ini, Langsung .fetch movie aja gitu. ya langsung movies aja. Nanti diiterasi di bawah ya, itu langsung Ya diiterasi. langsung otomatis iterasi ke bawah gitu sih. Iya, mantap. Itu ada tanda slash dot itu apa sih? Oh, jadi kan sebetulnya nggak pakai juga nggak masalah sih. Jadi kan apa namanya? Dari gue bilang tadi si model kan wajib implement ID. Implement identifiable yang ID ini. Oh. Jadi gue kayak ngasih penanda gitu sih, ID dari sel. Kan kalau biasa kita pakai table view kan ada indeks. Nah, yang indeksnya tuh mana? Oh, indeksnya tuh ID maksudnya. Oh iya. Jadi pengganti indeks sih kalau gitu untuk penanda si masing-masing view gitu. Oke. Masing-masing item. Oke, mantap. Ada lagi? Udah. Nih. Ini kalau begitu silahkan ditutup, Pak Bayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu ya. Saya minta Waalaikumsalam. Stop record dulu ya. Stop record dulu pembahasan berikutnya.